when I met you. A couple cuts later, now you're acting like a damn fool, like a damn fool. So ungrateful, I sit you at my table, now you're hugging all the damn fool. So good, the blame is on you. There's no need to act like you still going to school and breaking all the rules. I'll take you back to class when I say you had your back in the beginning. Oh, that's right. But when did you get so good? Greetings business law enthusiasts. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maudiandara selaku moderator dalam BLS Corporate Talks 2 pada hari ini. BLS Corporate Talks 2 yang mengangkat tema Gaining Real Insight in a World of Legal Expert merupakan suatu program kerja berupa kegiatan wawancara dengan narasumber yang bekerja pada instansi yang berkaitan dengan hukum bisnis. Adapun melalui kegiatan wawancara pada hari ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi calon sarjana hukum mengenai suasana kerja sebagai seorang praktisi. Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menyelenggarakan acara ini bersama bicara yang sangat hebat dari Sukor Sekuritas. Dan oleh karena itu, sebelum mulai acara utama kita, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Bicara pertama kita adalah Bapak Sutanto Harsono selaku Human Capital Director. Lalu ada juga Bapak Slamet Santoso selaku Head of Compliance, dan juga Bapak Hilman Hidayat selaku Head of Compensation and Benefit. Apa kabar Bapak semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak ya udah menyempatkan untuk menjadi pembicara kita pada BLS Corporate Talks pada hari ini. Baik, setelah berkenalan dengan para pembicara kita, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acara BLS Corporate Talks 2 pada hari ini. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai profil singkat dan perkembangan dari Sukor Sekuritas sampai pada hari ini itu seperti apa sih Pak? Mungkin dari Pak Slamet ya? Boleh. Okay. Jadi Sukor Sekuritas adalah perusahaan efek ya, yang atau biasa masyarakat mengenal dengan broker dealer biasanya. Nah, itu didirikan tahun 89 di Surabaya. Kita bergabung pertama tuh dengan Bursa Efek Surabaya. Kemudian tahun 90 kantor pusat kita pindahkan ke Jakarta, dan kita di situ bergabung dengan Bursa Efek Jakarta, yang untuk selanjutnya mungkin disebut Bursa Efek Indonesia. Nah, tahun 92 kita mendapatkan izin sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Untuk kebetulan klien pertama kita itu Bank DKI. Jadi seiring perjalanan waktu kita mencatat bahwa Sukor Sekuritas sekarang sudah menjadi sekitar ya 15 atau 10 perusahaan yang besar yang tradingnya cukup lumayan di Indonesia gitu, dan perkembangan online trading kita juga meningkat pesat gitu. Wah, begitu ya Pak, ternyata perjalanannya itu menarik banget ya dari awal yang sampai akhirnya sekarang udah menjadi one of the biggest trading company mungkin ya dari Sukor Sekuritas sendiri. Saya yakin business law enthusiast akan semakin penasaran nih tentang Sukor Sekuritas, karena saya sendiri juga udah semakin penasaran. Bahkan tadi sebelum dimulai aja saya udah sempat nanya-nanya juga ya Pak ya tentang kira-kira apa nih hubungannya dari hukum dengan Sukor Sekuritas. Oke, kalau gitu saya lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Berhubungan dengan perkembangan Sukor Sekuritas tadi Pak, sejatinya apa saja sih layanan atau produk yang ditawarkan oleh Sukor Sekuritas kepada masyarakat, biar memberikan sedikit insights nih? Iya. Sesuai dengan izin yang diberikan oleh OJK ya, dulu Bapak PAM gitu ya. Jadi Sukor Sekuritas memiliki 2 izin, yaitu perantara pedagang efek, yang dimana produknya adalah untuk jasa perdagangan saham, reksadana, dan obligasi. Kemudian untuk penjaminan emisi efek itu Sukor Sekuritas bisa ya membantu atau sebagai advisor atau sebagai perusahaan yang bisa membantu jika ada perusahaan-perusahaan yang akan go public atau melakukan IPO. Jadi dua produk itu sih sebetulnya yang sesuai dengan jasa yang diberikan oleh Sukor Sekuritas. Oke. Berarti kalau misalkan bisa di clarify lagi tadi, Sukor itu fokusnya dia di perusahaan perdagangan perantara perdagangan efek dan juga penjamin dari emisi efek itu. Betul. Ya Pak ya. Oke.
Dan sekarang kita ngelihat itu kan udah eksternal nih ya Pak ya dari skornya. Coba kita look inside dari skor sekuritasnya itu sendiri nih. Pembahasan yang lebih spesifik dan lebih dalam berhubungan dengan kira-kira di dalam skor sekuritas itu kalau misalkan dari segi karir nih Pak, mekanisme kerja dan juga mungkin environment dari workingnya itu sendiri seperti apa sih Pak di skor sekuritas? Silakan Pak. Oke, ya. Kalau situasi suasana kerjanya seperti apa, profil dari karyawan kami itu muda, sangat muda. Jadi kalau kita ambil rata-rata umur dari staf kita itu cuma 31 tahun. Oke, hari ini kebetulan Anda ketemu yang tidak begitu muda, kan? Tapi rata-rata dari kami itu cuma 31 tahun. Oke, jadi ini adalah organisasi anak-anak muda. Kenapa? Karena memang yang kita targetkan itu adalah memang kita mentargetkan saat ini ke segmen investor muda sih. Ya kan, jadi kita juga perlu anak-anak muda. Stylenya seperti apa? Ya gaya anak muda lah, nyantai. Ya kan, beberapa dari ini staff kita juga influencer. Oke, jadi juga sangat aktif, kami sangat aktif di sosial media. Oke, jadi itu juga membawa cara kerja kita juga mengarahkan ke situ. Kita sangat mengandalkan teknologi tentu aja. Terus tadi kalau dari segi yang masuk mungkin saya akan membedakan dua. Satu adalah kalau yang fresh graduate itu dari berbagai disiplin ilmu, jadi bukan hanya finance, accounting, manajemen aja enggak, tapi juga macam-macam dari sastra pun juga ada yang masuk ke sini. Hukum tentu aja ada. Nah, terus juga ada yang mungkin kalau saya bilang udah profesi ya, jadi misalnya kita cari legal ya tentu aja kita butuh dari fakultas hukum. Pak Slamet. Iya Pak, mungkin mau tambahin Pak Slamet dan Pak Hilman. Kalau dari sisi compliance sebetulnya sih bisa dari berbagai disiplin ilmu ya. Kalau untuk compliance, karena tugasnya compliance kan hanya memastikan bahwa perusahaan ini, PT Support Sekuritas ini patuh dan tunduk terhadap aturan hukum yang ada. Kayak gitu. Sebetulnya kalau dilihat tugas besarnya compliance seperti itu. Tapi balik lagi untuk job desk mungkin akan lebih banyak ya, karena kan untuk depends on case-nya juga ya Pak ya. Penyediaan prosedur segala macam, termasuk mulai yang mungkin yang lagi ngetren sekarang kayak ada APU PPT ya untuk anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu. Nah, itu pun masuk ke dalam ranah compliance. Seperti itu. Iya. Dari Pak Hilman sendiri? Saya nambahin aja. Jadi kalau misalnya dari jenjang karir itu kita adakan semacam penilaian. Jadi itu akan ada penilaian mungkin setahun atau 2 tahun, nanti dari masing-masing user dengan persetujuan atasan itu akan mengajukan penilaian itu apakah akan ada promosi atau seperti apa seperti sih kalau penilaian gitu ke karir kerja ya misalnya. Kalau misalnya bisa terkait dengan mekanisme itu kita serahkan dengan sepenuhnya kepada user. Jadi masing-masing departemen bisa punya atasan, punya pimpinan unit. Nanti dia akan membuat semacam job description masing-masing. Jadi gitu Mbak. Jadi masing-masing pimpinan unit itu akan buat job desk masing-masing untuk timnya. Kemudian dari itu akan muncul seperti penilaian kinerja. Nanti itu akan hubungannya korelasi dengan yang tadi itu yang jenjang karir atau karir pet ya. Seperti sih. Oke. Ini saya yakin banget menarik banget nih Pak bagi para business law enthusiast juga, karena tadi Bapak juga sempat mention tentang job description. Makasih banyak ya Pak sebelumnya untuk jawaban dari mengenai jenjang karir tadi. Tapi saya jadi punya follow up question nih. Berkaitan dengan job description tersebut, saya penasaran Pak, kira-kira masing-masing tugas dan tanggung jawab, mungkin kalau misalkan Bapak mau secara spesifik dari divisi yang Bapak atau bidang yang Bapak bawahi, atau mungkin secara general nih divisinya ada apa aja dan tugasnya tuh ngapain aja, itu juga boleh banget Pak. Dari Sukor Sekuritas tuh seperti apa dan bertanggung jawab akan apa sih? Mungkin divisinya dulu ya, kalau di sekuritas itu kita ada dari depan itu kita sering menyebutnya front ya. Bagian front itu ada pesanan dan perdagangan, itu termasuk marketing segala macam di situ. Kemudian untuk ada riset di situ juga bisa dia membantu support. Kemudian balik lagi yang ke belakangnya tuh kayak ada settlement, yang back office, ada accounting, pembukuan, accounting finance.
kemudian ada bagian IT, ya itu support juga, ada compliance di situ, kepatuhan. Selebihnya yang lain itu bisa ibaratnya adalah support bagi front, karena front itu kan ibaratnya ujung tombak kita dalam mencari nasabah atau mencari kalau di kalau di pasar modal artinya mencari cuan sebetulnya sih. Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan dari bagian Bapak sendiri nih, yang Bapak sekarang kepalai, itu sendiri gimana Pak? Kalau dari compliance ya, job desk-nya itu biasanya kita tuh secara garis besar aja ya, kita mengidentifikasi kebijakan atau prosedur yang udah ada. Jadi apakah prosedur tersebut inline dengan aturan yang udah ada, gitu loh. Kalau seandainya belum atau ada divisi yang belum memiliki, gitu kan, kita akan meminta dia untuk membuat sebetulnya. Kita harus inline dengan peraturan yang ada, dan itu karena balik lagi tugas compliance kan memastikan bahwa perusahaan ini harus patuh dan tunduk pada aturan yang ada. Biasanya kita kan karena kita di bawah OJK, jadi biasanya peraturan kita tuh inline dengan POJK. Balik lagi ke situ. Terus ada lagi kalau itu yang biasa ya pelaporan kan, itu pelaporan biasanya pelaporan yang dilakukan oleh compliance, atau divisi lain tuh compliance monitoring di situ. Kemudian ada lagi yang dari awal untuk pembukaan rekening. Nah, compliance adalah mengidentifikasi atau ada yang maksudnya pengenalan nasabah. Nah, di situ itu yang saya bilang tadi dari awal adalah di situ yang kita sebagai firewall ya untuk anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Karena dari situ awalnya, kalau dari depan kita sudah jaga, mudah-mudahan ke belakangnya akan aman gitu. Nah, mungkin tadi terima kasih Pak, itu udah dari bagian dari compliance ya. Kalau misalkan dari bagian HRD-nya sendiri atau dari Bapak Hilman kira-kira? Job desk ya. Kalau di HR itu kita akan condong ke arahnya ke tiga aspek mungkin. Jadi yaitu kualitas, ya. Yang kedua adalah kualitas. Yang pertama adalah kualitas ya. Kualitas, kuantitas, dan deadline seperti itu sih. Bagaimana dengan kualitas ya? Kualitas ya, itu akan diturunkan kayak semacam compliance itu. Gitu. Jadi kan kita harus patuhi ini aturan pajak, gitu kan. Kita harus comply ke sana. Kemudian juga patuhi ini aturan ketenagakerjaan, gitu kan. Kita mesti comply ke sana. Itu termasuk kualitas, gitu kan. Kemudian bagaimana dengan kuantitas? Nah, kita tidak boleh itu ada kurang apa ya? Misal kurang pembayaran, kurang gaji, atau enggak kurang penempatan orang gitu. Misalnya ada penempatan orang bisa ada 5 gitu kan, tapi kita kurang 4 orang, nah itu kan salah kan. Tapi itu masuk ke kuantitas. Nah, bagaimana dengan deadline? Nah, deadline itu terkait dengan target waktu yang diberikan oleh kita ke kita. Jadi misalnya seperti pembayaran BPJS paling lambat tanggal 10 misalnya. Nah, kita tuh harus provide itu tanggal 8 misalnya seperti itu ya. Misalnya apa yang namanya? Misalnya kirim informasi ke OJK gitu tentang status lisensi karyawan, itu kita harus ada deadline itu. Jadi kita mesti memenuhi itu sih Mbak. Jadi kalau dari HRD kita akan penuhi 3 aspek itu sih. Pertama adalah kualitas, kemudian kuantitas, ketiga adalah deadline. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mungkin dari Pak Antara. Iya, itu tadi. Jadi kalau human capital atau human resource itu ada 2 sisi. Yang tadi Pak Ilman jelaskan itu adalah yang dari compensation and benefit. Jadi setelah orang menjadi karyawan. Nah, divisi yang satunya lagi ini adalah yang mencari karyawan itu. Jadi kita ada rekrutmen, tapi juga setelah tentu direkrut, tentu aja bagaimana customer itu bisa karyawan itu bisa happy dan bertahan di perusahaan kita. Jadi ya mulai dari kita merekrut, kita sangat aktif memakai LinkedIn tentu aja, dan juga cara-cara yang lain, sosial media juga tentu aja ini. Nah, di situ kemudian intinya adalah setiap hari kita bertugas untuk mencari talent-talent baru untuk diinterview, terus juga dari kegiatan seperti ini juga kerjasama dengan universitas, dari situ kita juga dapat pool of talent ini. Kemudian tentu aja kita interview ini, sudah itu kalau udah kita terima, nah bagaimana kita memaintain itu. Ada beberapa program yang kita lakukan. Tiap bulan kita ada yang namanya Sukor Sharing. Sukor Sharing itu adalah acara dari kami untuk kami. Jadi di situ kita bisa sharing apapun, nggak harus tentang capital market.
Tapi internal Gitu ya Pak, loh. emang Ya, building internal. internal. Jadi ya kita punya talent apa, yang punya talent nyanyi bisa nyanyi di situ, yang apa namanya suka Fotografi. ya foto bisa ini di situ, macam-macam. Masak malah pernah. Ya, jadi supaya kita lebih apa namanya kompak dan lebih happy sih. Berarti mungkin kalau misalkan bahasa anak-anak zaman sekarang ini work life balance ya Pak ya? Ya, Di ya. sekuritas. Ya. Oh iya. Ya. Nah, biasanya teman-teman menarik banget ya tadi untuk penjelasan mengenai job description dan juga kira-kira gambaran secara kasar nih seperti apa sih kalau misalkan ada dalam mekanisme kerja dan juga situasi bekerja di sekuritas seperti itu. Nah, ini tadi saya sebenarnya ada beberapa yang saya menarik untuk tanyakan, tapi kayaknya nih saya move ke ujung dulu nih biar lebih menarik bagi teman-teman. Saya mau nanya dulu yang masih berhubungan tentang job description tadi Pak. Nah, ini kan karena audiens kita nih para business law enthusiast pastinya kan berasal dari fakultas hukum nih Pak. Sebenarnya ada nggak sih hubungan dari job description masing-masing divisi yang tadi secara general atau dari yang Bapak Bapak kepala ini sama fakultas hukum gitu, kayak apakah ada spesifikasi tertentu yang emang harus dari anak hukum atau sebenarnya justru anak hukum bisa masuk ke divisi mana aja atau gimana Pak kira-kira? Mulai Pak. Oke, mungkin dari saya ya, di compliance itu terus terang kalau seandainya anak hukum yang masuk nih kasarnya gitu ya, saya yakin dia akan kritis karena terus terang di compliance itu jatuhnya kan aturan, POJK segala macam gitu, perjanjian-perjanjian, perundang-undangan kan, pasti dia akan kritis melihat mana sih hal-hal yang di perusahaan itu belum ada atau di perusahaan itu belum dilakukan. Mungkin karena udah lebih terbiasa. Udah lebih terbiasa dia. Apa sih akibatnya jika hal ini terjadi atau tidak dilakukan gitu kan? Dia tahu akibatnya, akibat hukumnya apa gitu. Nah itu yang saya pikir adalah advantage ya, kelebihan dari seandainya fakultas hukum masuk ke compliance gitu loh. Terus inline-nya apa dengan pekerjaan udah pasti karena di sekuritas itu biasa bekerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga, di mana di situ ada perjanjian-perjanjian, ada segala macam ya kayak NDA ya kayak begitu. Jadi disitulah mungkin dibutuhkan orang-orang yang berpikiran tentang legal itu. Jadi judulnya apa sih keuntungan bagi perusahaan? Apakah hal ini merugikan atau tidak? Ya, jadi inline-nya ke situ kalau saya pikir dari fakultas hukum seandainya masuk. Nah, ya dari saya sih sepertinya itu. Kalau dari compliance mungkin dari HRD ya silakan Pak Tanto. Iya, terima kasih. Ya kalau kami sebagai Human Capital itu tentu aja kita merekrut berdasarkan permintaan dari user ya, jadi dari departemen yang bersangkutan. Ada kalanya permintaannya itu spesifik yang sesuai dengan tadi misalnya compliance yang dicari posisinya menyangkut legal ya, tentu aja kita jurusannya hukum. Tapi juga ada yang memungkinkan untuk kita ini bisa rekrut dari jurusan yang lebih luas, jadi nggak harus spesifik ke profesi itu. Nah kalau itu yang terjadi, dan kita akan membuka kesempatan pada semua jurusan apa aja. Oke, karena toh nantinya juga kita pasti akan training dulu, kita bentuk mereka untuk menguasai ininya seperti itu ya kan. Jadi contohnya posisi saya sendiri deh. Saya sendiri S1 saya accounting dari Gajah Mada, S2 saya finance. Oke. Kemudian saya bekerja di bank dan akhirnya saya jadi tadinya di sales, di marketing, dan akhirnya sekarang di HRD. Oke. Apa hubungan disiplin ilmu saya dengan HRD? Nggak ada sih gitu kan. Tapi itu membuat saya dalam menjalankan HRD itu saya punya bekal dari sisi finansialnya ya kan. Nah tentu aja saya nggak punya ilmu dari segi misalnya kalau HRD itu butuh ilmu psikologinya ya kan, hukumnya tentu saja juga ini. Nah di situ makanya saya didampingi oleh Hilman dari sisi hukumnya, dan di situ saya harus punya staff yang dari sisi ini. Intinya ini adalah kerja teamwork sih. Ya kan? Memang saling berkaitan juga ya Pak? Iya, iya. Jadi ya kita bisa saling melengkapi. Ini kalau misalkan dari Pak Hilman sendiri Pak? Kalau dari saya kalau misalnya
untuk HRD ya Mbak. Jadi HRD misalnya kelebihannya dari hukum ya orang tersebut akan mudah beradaptasi karena kan kalau di HRD itu kita kan mau nggak mau mesti comply dengan aturan ketenagakerjaan. Oh ya, tadi berkaitan juga ya. Walaupun itu adalah hukumnya ketenagakerjaan, tapi di balik itu ada sesuatu hal yang ke pidana, perdata gitu seperti itu kan. Jadi kalau misalnya perdata ya perjanjian-perjanjian yang di luar dari ketenagakerjaan. Seperti kita kan bikin perjanjian dengan vendor lain gitu. Nah, itu kita mau nggak mau kan mesti kalau misalnya dari hukum pasti akan lebih lebih tough, lebih kuat di situ kan, lebih mengetahui walaupun itu bukan ketenagakerjaan loh seperti itu kan, itu akan masuk ke situ ataupun mungkin nanti akan suatu saat ya maaf ada kasus hal-hal yang kepidana nanti itu kan bisa ke situ juga kan, karena nggak akan masuk ke undang-undang 13 atau undang-undang Omnibus Law, tapi akan masuk ke undang-undang pidana seperti itu kan. Jadi kelebihannya ya bagus juga kalau masuk ke HRD seperti itu. Jadi ada plusnya, di samping dia pasti akan comply terhadap undang-undang perdata atau pidana, atau nanti akan bisa ke ketenagakerjaan juga seperti itu sih Mbak. Jadi akan kuat. Terima kasih Mbak. Berarti kalau misalkan bisa saya simpulkan, sebenarnya kalau misalkan dari mahasiswa Fakultas Hukum nih nanti pas sudah lulus itu bisa-bisa aja ya Pak ya, bisa walaupun mungkin fokusnya lebih ke compliance, tapi sebenarnya masih bisa juga ke HRD dan juga ke bagian divisi-divisi yang lainnya juga. Betul, ya. Sangat bisa. Karena tadi saya juga sempat dengar ada kalau misalkan nanti pas masuk itu ada trainingnya juga ya Pak ya. Jadi kayak semuanya akan belajar dari awal lagi untuk bisa menyesuaikan nih kira-kira dengan kualifikasi apa yang perlu dipenuhi gitu ya. Oke, termasuk minat dari calon itu ya. Oh itu nanti akan ada masuk ya Pak ya pas lagi pendaftaran. Iya, kayak umpamanya mau nih. Walaupun hukum, cuman minatnya mungkin lebih minat ke sales atau ke marketing, ya nggak masalah kan. Seperti itu. Yang pasti di Sukor nanti mungkin dari awal Pak Kanto mungkin akan langsung mentraining dan apa sih itu pasar modal keseluruhan gitu loh. Iya. Karena memang itu adalah pada pokoknya Sukor sekuritas ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak, terima kasih untuk penjelasan ini. Jadi memberikan insight sih Pak, karena biasanya kalau misalkan melihatnya hanya saya sarjana hukum, oh ya saya ke hukum dulu gitu kali ya. Atau mungkin kalau misalkan yang saya lihat sendiri misalkan mungkin kalau manajemen lebih luas gitu ya, bisa ke arah ke yang mana. Tapi dengan adanya kesempatan training juga nih dari Sukor Sekuritas ini juga membuka kesempatan bahwa kita nggak mesti kok hanya terkotak-kotakan di bidang itu aja, tapi kita juga bisa mengepakkan sayap kita nih untuk ke bagian-bagian yang lain gitu ya. Betul. Ya itu memang juga yang saya menyebutnya persepsi ya. Persepsi yang dibentuk oleh masyarakat dan juga oleh kita sendiri. Jadi kalau hukum ya itu tadi kalau nggak jadi pengacara, jadi notaris semacam itu kan, atau bagian legal dari ini. Terus kalau jurusan sastra itu jurusannya kalau nggak jadi guru Inggris, jadi penterjemah seperti itu, akuntansi, jadi accounting atau pembukuan. Nah, kalau saya sebagai kepala human capital, saya mencoba melawan persepsi itu sih, gitu loh. Karena orang nggak dikotak-kotakan seperti itu. Dulu saya masuk ke ekonomi karena disuruh ayah saya terus ya kan, dan ternyata saya suka sih gitu kan. Nah, tapi jangan kita mengkotak-kotakan seperti itu. Jadi saran saya untuk Anda mahasiswa adalah justru nomor satu bersyukurlah Anda diterima di Fakultas Hukum UI, itu adalah suatu prestasi dan prestis tersendiri yang Anda mesti banggakan. Tapi juga selama Anda kuliah itu lengkapilah ilmu Anda dengan ilmu selain di akademis. Oke, karena suatu saat itu pasti akan ada gunanya untuk Anda. Terima kasih banyak. Kita belum masuki tahap bagian saran-saran untuk mahasiswa, cuman ini udah banyak banget insight nih Pak yang bisa diambil juga nih. Terima kasih ya Pak ya. Nah, ini tadi juga karena tadi kan kita udah membahas tentang pas lagi udah di Sukornya akan seperti apa, dan juga kira-kira job description-nya seperti apa, dan banyak lainnya. Nah, berhubungan dengan para calon sarjana hukum dan para pembicara pengalaman nih di Sukor Sekuritas dan juga proses rekrutmen dan juga lain-lainnya, kira-kira untuk mengenai alur dan sistem rekrutmen ataupun kualifikasi nih Pak bagi sarjana hukum yang mau coba apply, kira-kira di magang atau di kira-kira itu seperti apa ya Pak ya? Apakah ada periode tertentunya nih untuk nanti kalau misalkan magang tuh
di saat ini di awal tahun, atau misalkan kalau misalkan buka open job itu, oh ini cukup pantau aja di LinkedIn gitu, mungkin gimana Pak? Ya, magang enggak sih, kita nggak ada waktu tertentu, kita sih bisa kapan aja. Magang itu bisa dua macam, satu adalah karena kebutuhan kami. Oke, biasanya mungkin ada tiba-tiba Pak Slamet, tiba-tiba ada project atau apa yang butuh tambahan karyawan mendadak ini. Nah, itu kita buka intern istilahnya untuk membantu kita untuk mengerjakan berbagai macam ini. Nah, itu bisa mahasiswa magang untuk mengerjakan itu. Oke. Atau kedua adalah memang ada program dari universitas yang memang di semester sekian dia butuh magang, biasanya 2 atau 3 bulan kan. Nah, kita juga mengakomodasi itu. Oke. Apakah harus cocok dengan jurusannya? Biasanya kita juga kalau yang dari universitas seperti itu, ya kita akan mencoba cocokkan, ya kan. Jadi ya kalau dari hukum salah satunya kita akan tawarkan kepada divisinya Pak Slamet. Tapi juga kita tentunya kan nggak semua bisa kita akomodasi ke situ. Jadi kita juga akan tanya ke mahasiswanya, apakah Anda mau mencoba di divisi lain? Itu contohnya salah satunya yang selalu butuh orang tentu aja adalah marketing, sales, jualan gitu kan. Nah, kalau saya nggak tahu caranya jualan ini, ya tentu aja kita akan training selama Anda mau, seperti itu sih. Jadi kalau misalkan untuk tadi kan berkaitan dengan mungkin fokusnya ke magangnya dulu ya Pak. Tapi kalau misalkan untuk job aplikasinya ini, aplikasi untuk pekerjaannya ini masuknya kira-kira fokusnya untuk mencari informasinya itu seperti apa ya Pak untuk masukkan? Informasi dari siapanya, mahasiswanya dari, atau dari kami? Ada lowongan kerjanya nih. Oh, kalau lowongan kerja tentu aja kita di LinkedIn itu yang kita selalu posting kalau memang ada posisi tertentu. Ada juga yang nggak kita posting tapi kita sih welcome aja semua applicant ini. Terus mulai Januari nanti kita ada program manajemen trainee, itu benar-benar untuk fresh graduate dari berbagai jurusan. Oke, jadi kita nggak tentukan jurusannya apa. Bahkan misalnya saya nggak yang ekstrim, misalnya dari sastra Jepang gitu deh ya, itu bisa juga mendaftar selama lolos tes kita. Nantinya yang akan kita lakukan ada tadi di divisi kita yang Pak Slamet sebutkan di awal tadi, si manajemen trainee ini akan kita putarkan di divisi-divisi itu. Sebulan itu sebelum akhirnya kita tentukan anak ini cocok di bagian mana. Ya, seperti itu. Mungkin dari Pak Hilman ada tambahan Pak? Ya, itu ya benar, itu dari LinkedIn. Kemudian ya postingnya ada posting jika ada job requirement dari masing-masing user, tapi nggak nutup kemungkinan ya kalau dia apply ya kita pasti akan bantu untuk mendistribusikan CV-nya tersebut seperti itu. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan terkotak-kotak karena ya mungkin karena Anda masih mahasiswa ya, jadi Anda ada persepsi itu. Yang saya mau cerita adalah seperti ini. Waktu kita menerima, kalau saya sebut pro hire adalah orang yang sudah punya pengalaman, ya kan? Terus kemudian apakah kita yang menawari ke orang itu dari LinkedIn atau orang itu yang cari di tempat kita? Yang menarik itu adalah kalau kita telusuri latar belakangnya, pengalaman kerjanya orang ini, pengalaman kerja biasanya cocok sih dengan apa yang dia lamar kita, ya. Tapi kalau Anda telusur latar belakang pendidikannya, itu banyak yang nggak cocok. Oke, kenapa? Karena nasib membawa mereka ke bidang pada itu. Titik itu. Ya. Dan nyatanya, biarpun nggak cocok, mereka tetap jadinya bagus. Ya sudah, jadilah biar di situ. Dan kita terima karena mereka bagus kok. Gitu. Jadi jangan mengkotak-kotakan diri, kalau saran saya seperti itu. Oke. Ya. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Untuk sarannya juga. Nah, sebenarnya untuk rangkaian pertanyaannya sebenarnya sudah selesai nih Pak dari saya pribadi. Nah, tapi untuk menutup nih semua tadi penjelasan dari bapak-bapak nih selaku heads dari divisions yang ada di Sukor Sekuritas juga melihat banyaknya nih calon-calon sarjana hukum untuk nanti yang mau coba apply. Kira-kira ada saran-saran atau mau memberikan closing statement nggak Pak? Dari yang tadi udah kita bicarakan nih, yang mungkin belum disampaikan atau belum saya tanyakan. Kalau menurut saya gini, menurut saya tuh calon-calon karyawan misalnya seperti Mbak gitu dan teman-teman itu ya
kalau bisa ya itu lebih adaptif gitu kan. Maksudnya adaptif adalah kita nggak tahu zaman depan seperti apa gitu kan. Misalnya sebelumnya kita nggak ada WFH, nah sekarang ada WFH nih, nah itu kan kita mesti adaptif. Apakah terhadap compliance seperti apa gitu kan, terhadap terhadap pidana data atau ketenaga kerjaan. Pertama adalah adaptif, kedua adalah solutif. Jadi itu saya hanya sebagai ini aja sih, maksud saya sebagai saran aja ya Mbak ya, bukan saya ngajarin gitu. Iya. Saran saya seperti itu, jadi solutif. Jadi nanti teman-teman akan masuk kerja di dunia itu benar-benar praktek. Sebelumnya kan teori nih, sebelumnya teoritis banget, ini praktek. Jadi teman-teman mesti solutif, kasih solusi yang terbaik lah buat perusahaan seperti itu kan. Kalau perusahaannya maju, tapi teman-teman nanti juga akan ikut maju juga seperti itu kan. Ketiga yang tadi saya bilang, yang masuk ke job desk tadi ya, itu adalah memenuhi tadi itu yang kualitas, kuantitas, deadline, karena pasti akan ke situ-situ. Tapi ditambah dua itu yang adaptif dan solutif gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Mungkin kalau dari Pak Slamet atau Pak kalau ini mau biar closing statement ya Pak. Oke, kalau dari saya sih sebetulnya saya hanya menekankan apa yang Pak Tanto bilang tadi ya, terbuka, harus open gitu kan. Tidak ya, spesialisasi itu bagus ya, bagus. Cuman jangan tutup kita untuk pengetahuan yang lain. Kayak kalau di compliance itu mungkin legal masuk, ya kan. Tapi di situ ada accounting juga, karena nggak nutup kemungkinan di perusahaan lain pun compliance itu bisa berfungsi sebagai internal audit, ya kan. Bisa berfungsi sebagai legal juga. Nah, terus bisa berfungsi sebagai pejabat APU PPT juga. Jadi banyak disiplin ilmu yang harus dipelajari. Kemudian satu sih sebetulnya, kalau ingin masuk dunia pasar modal harus kompeten dan memiliki sertifikat. Ya, nah sertifikat itu biasanya ada WPPE, WPEE atau WMI kalau untuk aset manajemen. Jadi WPPE itu wakil perantara pedagang efek, itu terus WPEE itu wakil penjamin emisi efek. Jadi itu yang kalau di Sukor Sekuritas cukup dua sih sebetulnya, WPPE dan WPEE. Dengan modal itu saya yakin perusahaan sekuritas yang lain juga akan lihat, karena itu adalah nilai tambah yang merupakan plus gitu loh. Di samping dia memiliki disiplin ilmu di legal ya, cuman umpamanya dia punya sertifikat keahlian IT atau apa, ditambah lagi yang punya sertifikat pasar modal, itu merupakan modal yang cukup kalau seandainya ada teman-temannya Maudi yang akan masuk ke dunia pasar modal seperti itu. Mungkin kalau misalkan pakai bahasa kerennya itu jack of all trades ya Pak ya. Dia menguasai banyak hal gitu. Betul. Tidak perlu spesialisasi, cuman minimal dia mengetahui. Oh. Betul. Iya. Silakan. Saya nyambung aja dari ini, menegaskan yang dari Pak Slamet adalah yang saya tahu adalah Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ekonomi itu adalah fakultas yang hampir selalu dipunyai oleh universitas dimanapun. Oke. Jadi lulusan Fakultas Hukum tentu saja banyak sekali, ya kan? Jadi yang Anda perlu ingat dan pikirkan itu adalah pada saat kami mau menerima Anda, itu pertanyaannya adalah, jadi kenapa kok kami mesti memilih Anda? Di antara, saya nggak tahu satu angkatan di UI berapa, misalnya di antara 300 mahasiswa teman Anda, kenapa kok kami pilih Anda? Dan jawabannya adalah karena Anda punya sesuatu yang lain yang teman Anda belum tentu punya, ya kan? Nah itu macam-macam, ya kan? Dan di zaman sekarang mungkin jawabannya adalah karena saya jago TikTok, Pak. Oke, itu bukan sesuatu yang akan saya ketawain di interview. Saya cuma akan tanya sejago apa kamu TikTok. Dan kalau memang ternyata iya, di sini itu berguna. Followernya banyak. Karena sekarang media memang sangat dibutuhkan ya Pak. Iya. Oke, jadi jangan sepelekan talent Anda apapun gitu loh, ya kan ini. Kedua adalah organisasi, seperti Pak Slamet tadi bilang, mungkin perbedaan utamanya antara kita kuliah dengan kerja itu adalah di kuliah mungkin kita tidak sangat diwajibkan untuk berteamwork ya. Ya tentu aja itu statement yang ekstrim, tentu aja banyak tugas kita yang harus berteamwork. Tapi misalnya saya memilih untuk tidak mau itu pun bisa, di kerja nggak akan bisa. Anda kerja di bagian apapun, itu Anda harus berteamwork dengan orang lain.
Nah, jadi latihlah itu, ikutlah organisasi, ya kan? Bahkan level RT pun terjadilah ibaratnya, ya kan? Tapi Anda membiasakan diri untuk bekerja dengan orang lain. Oke, dan yaitu tadi, cobalah kalau tadi Pak Slamet bilang dapatlah sertifikasi atau ini, intinya adalah persiapkanlah dirimu sebelum lulus, sehingga pada saat nanti Anda lulus itu Anda sudah punya persyaratannya, tinggal sekarang Anda menjual diri Anda supaya lebih ini. Itu sih kalau tadi. Oke, ini tadi maaf ya Pak ya, saya sambil ngetik itu sambil Silakan. pointing nih Pak. Kira-kira apa aja nih yang bisa saya bantu sampaikan untuk para teman-teman bisnis entusias juga. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan juga atas kesempatannya juga untuk memberikan ilmu, karena mungkin waktunya nggak berjam-jam dan nggak berhari-hari, tapi ini sangat memberikan ilmu yang banyak juga, nggak usah buat para business enthusiast aja, tapi juga bagi saya. Oke, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari Bellas Corporate Talks 2 pada hari ini ya Pak. Kesimpulannya adalah bahwasanya Sukor-Sekuritas merupakan perusahaan perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang sekarang telah menjadi one of the biggest trading company yang ada di Indonesia ya Pak ya. Berkaitan dengan jenjang karir dalam Sukor-Sekuritas, sekarang ini Sukor-Sekuritas berfokus pada youth nih teman-teman, yang mana baik dari employees maupun investor, sekarang Sukor-Sekuritas sedang berfokus kepada youth generation. Nah, lalu dalam mekanisme kerja di dalam Sukor-Sekuritas juga untuk calon sarjana hukum, para bisnis enthusiast nggak usah khawatir dan juga jangan mengotak-otakan diri, karena nggak cuma untuk compliance aja tapi juga ke bidang-bidang lainnya di Sukor-Sekuritas ini sangat-sangat terbuka untuk menerima calon-calon dari sarjana hukum gitu. Nah, untuk saran-saran dari para pembicara tadi yang udah saya tangkap adalah jangan lupa untuk menjadi adaptif, solutif dalam dunia praktikal, karena itu akan sangat-sangat membantu kita dalam bekerja. Selain itu kita juga harus menjadi terbuka, karena spesialisasi itu baik, tetapi jangan menutup diri akan disiplin ilmu lain. Untuk memasuki dunia pasar modal juga harus memiliki kompetensi nih, dan memiliki sertifikat sebagai nilai tambah dalam pasar modal ya Pak ya tadi. Selain itu tadi penutup dari Bapak Sutanto juga adalah sarjana hukum itu banyak, dan di sini PR bagi kita semua adalah untuk bisa menjelaskan why are you the best candidate ya Pak ya, untuk bisa menjadi bagian nih dari Sukor-Sekuritas juga. Dan tapi jangan sepelekan talent, karena bakat sekecil apapun itu bisa menjadi suatu hal yang berharga bagi diri kita. Selain itu, teamwork juga bisa menjadi hal yang sangat diperlukan, sehingga ikutlah organisasi dan persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya untuk dapat menjual diri kamu nih, untuk sebaik-baiknya kira-kira branding kamu seperti apa sih gitu, untuk nanti bisa bekerja dan juga memasuki memang bidang yang spesifikasinya terbaik buat para calon sarjana hukum juga. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya, kalau misalkan saya bisa menyimpulkan. Oke, dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhirlah rangkaian acara BLS Corporate Talks 2 pada hari ini. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tanto, kepada Bapak Slamet, dan juga kepada Bapak Hilman karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara dalam program kerja BLS Corporate Talks 2 pada hari ini. Serta saya ingin berterima kasih karena telah diizinkan datang untuk melihat suasana kantor Sukor-Sekuritas nih. Bagus banget ya teman-teman, kalau misalkan nanti bisa lihat. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.